Hai 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 adik-adik, berjumpa lagi dengan saya, yaitu dengan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang tema 5 kelas 2 halaman 6. Ya adik-adik, bagi yang baru saja bergabung dengan Arik Channel, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya serta bunyikan notifikasinya supaya Arik Channel lebih semangat lagi untuk mengupload video-video pembelajaran selanjutnya. Bagi yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Langsung saja adik-adik, kita mulai di pembahasan. Halaman 6 kita baca terlebih dahulu karena kita dibiasakan untuk literasi, supaya kita mudah untuk mengerjakan soal yang ada pada buku ini. Di sini ada perintah, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Alat yang digunakan untuk mengukur jam dinding pada gambar ini adalah penggaris ya adik-adik. Di sini alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa penggaris ini bisa disebut juga dengan mistar. Kita lanjut lagi. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Bacaan selanjutnya ada di halaman 7. Mari kita lanjutkan literasinya atau membacanya. Halaman 7. Di sini ada percakapan ibu dan siapa? Benny lagi ya ini. Oke, kita baca ya adik-adik percakapannya. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Benny lupa nama satuannya. Ibunya menjawab, satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Diingat-ingat ya adik-adik. Sentimeter itu disingkat cm. Jadi nanti kalau ada tulisan 7 cm, bacanya bukan 7 cm, namun 7 cm gitu ya adik-adik. Oke, kita lanjut di bawahnya. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Benny menjawab, terima kasih, Bu. Oke, adik-adik, setelah kita membaca percakapan ini, kakak akan memperkenalkan kalian yang namanya penggaris. Ini adik-adik, ini namanya adalah penggaris. Di sini ada angka 0 sampai dengan angka 30. Dan satuannya adalah sentimeter. Ini berarti juga 0 cm, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, dan seterusnya sampai dengan 30 cm. Coba kita praktekkan. Dengan cara yang dikatakan Ibu Benny tadi, bahwa kita ukur dimulai dari angka 0
Dan penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Kakak akan mengukur kotak pensil kakak. Ini ya, kotak pensilnya kakak. Caranya seperti ini ya adik-adik. Jadi 0 ini kita luruskan dulu ya. Kalau sudah, ini kan sudah serapat 0 ya adik-adik. Nah, ini kotak pensilnya kan sampai sini ya adik-adik. Sampai sini ya. Jadi kita beri tanda pangkalnya, ini kan sudah lurus ya adik-adik. Pangkalnya ini angka berapa? Coba kita cek adik-adik. Angka berapakah ini? Deng. Iya, angka 19. Jadi panjang kotak pensil kakak ini 19 cm. Gitu ya adik-adik caranya. Lagi, kakak memiliki ballpoint. Kakak akan mengukur menggunakan penggaris kakak, yaitu dimulai dari angka 0 ya adik-adik. Nah, setelah itu ujungnya benda ini serapat angka berapa? Ini ya adik-adik ujungnya. Ya, ini kan sudah. Coba kita lihat. Angka berapakah ini adik-adik? Iya, angka 15. Jadi ballpoint kakak ini panjangnya ada 15 cm. Paham ya adik-adik cara mengukurnya menggunakan penggaris? Lagi, kakak memiliki apa ini namanya? Casing HP ya. Enak ngomong, ini casing HP. Kakak akan mengukur panjangnya casing HP kakak ini menggunakan penggaris kakak. Sama adik-adik, ujung sininya 0 ya. Sampai sininya ya adik-adik. Kita lihat. Oke, kita beri tanda ini ya adik-adik. Kakak beri tanda, tekan ini, kita angkat. Angka berapakah ini? Angka 16. Jadi panjang casingnya HP kakak ini 16 cm. Seperti itu adik-adik cara mengukurnya. Sudah paham ya? Sekarang kita lihat soal yang ada di halaman 8. Di sini kamu sudah mengetahui cara mengukur benda. Ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Jadi, adik-adik disuruh mengukur benda yang ada di sekitar adik-adik. Caranya seperti tadi ya adik-adik. Di sini ibu akan mengukur buku. Bukunya ibu itu ukurannya ada 30 cm adik-adik ya. Kok 30 Bu? Coba kita ukur bukunya ibu ini ya. Iya, jadi bukunya ibu ini ukurannya 30 cm. Maka di sini ibu tulis ya, ini untuk ibu. Jadi ini bebas, tidak harus sama dengan saya ya. Untuk saya itu bukunya panjangnya 30 cm. Jadi ini sesuai dengan benda-benda yang ada di sekitar adik-adik ya. Terus bawahnya ini kakak isi jam dinding. Jam dinding kakak tadi kakak ukur 27 cm. Terus lagi tadi kakak mengukur pensil ya. Pensil kakak itu berhubung sudah dioroti, bukan pensil baru, ukurannya adalah 15 cm.
Kakak di rumah juga memiliki sisir jungkas ya adik-adik, untuk merapikan rambut. Sisir kakak itu kakak ukur panjangnya 22 cm. Setelah itu kakak memiliki kotak pensil. Kotak pensil kakak itu 18 cm. Jadi ini benda-benda yang kakak miliki. Adik-adik silahkan mengukur benda-benda yang ada di sekitar adik. Boleh juga sama dengan saya ya adik-adik. Oke, setelah itu kita lanjut pada halaman 9. Paham ya adik-adik untuk halaman 8-nya? Kalau sudah, kita lanjutkan. Di sini ada perintah. Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Perhatikan gambar berikut. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Berikan tanda centang pada gambar berikut. Jadi di sini kita disuruh mencentang gambar yang bisa diukur dengan penggaris ya adik-adik. Ini ada gambar kotak tisu ya adik-adik. Kotak tisu ini bisa kita ukur dengan penggaris apa tidak? Kalau bisa, kita kasih centang. Bisa ya adik-adik, kotak tisu itu bisa kita ukur dengan penggaris. Kita centang. Sedangkan ini adalah pintu ya adik-adik, pintu dan tembok. Kalau pintu dan tembok ini bisa tidak kita ukur dengan penggaris? Tidak bisa ya adik-adik. Jadi kalau tidak bisa, tidak usah kita centang. Kenapa kok tidak bisa? Karena ini seharusnya diukur menggunakan meteran ya adik-adik. Adik-adik tahu meteran? Kenalkan dengan meteran. Jadi meteran itu kita gunakan untuk mengukur benda yang panjang ya. Jadi ini tidak kita centang. Ini adalah meja ya adik-adik. Tapi meja ini panjang dan sangat lebar sekali. Jadi tidak bisa kita ukur menggunakan penggaris. Karena penggaris itu panjangnya hanya segini ya adik-adik. Segini. Kalau kita ukur dengan penggaris tidak bisa ya. Jadi ini seharusnya diukur dengan meteran. Jadi tidak kita centang ya adik-adik. Terus ini adalah gambar tangga. Kalau di rumah saya ini namanya ondo adik-adik. Atau tangga. Tangga ini kan panjang sekali. Kalau diukur menggunakan penggaris seperti ini, maka ini tidak bisa ya adik-adik. Maka kakak tidak mencentang ini, karena ini tidak bisa diukur menggunakan penggaris. Sedangkan ini pigora. Ini adik-adik tahu pigora kan? Yang ada di dinding ruang tamu adik-adik. Bisa diukur dengan penggaris? Bisa. Bisa kita centang adik-adik ya. Untuk gambar ke-6 ini adalah akuarium kecil ya adik-adik. Akuarium kecil ini bisakah kita ukur dengan penggaris? Bisa. Bisa, maka kita centang ya adik-adik. Oke adik-adik, untuk jawaban halaman 9 seperti ini. Kita lanjut pada halaman 10. Halaman 10 ini kita lanjutkan besok ya adik-adik pada pembelajaran berikutnya. Semoga untuk pembelajaran hari ini dapat membantu adik-adik belajar di rumah dan dapat bermanfaat untuk adik-adik. Jangan lupa ya like-nya dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya.